Oke, jadi inilah kondisi kolam kami yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana membuat kolam ikan dengan menggunakan sumber air adalah air limbah rumah tangga. Kemudian dari bak satu ini nanti akan kita alirkan ke bak penampungan 2 yang tentunya ukurannya lebih besar. Di sini kelihatan bahwa bak penampungan 2 ukurannya 1 meter kali kurang lebih 2 meter. Di sini harapan kita atau kita siapkan untuk air yang masuk dari bak 1 yang masih mengandung banyak endapan nanti akan mengendap di bak 2 ini. Sehingga secara rutin bak 2 ini bisa kita bersihkan sekali sebulan atau sekali 2 bulan. Kemudian dari bak 2 ini nanti akan mengalir air yang permukaan setelah mengendap untuk menuju bak 1. Bak 3 bukan. Nah, ini berupa air limbah rumah tangga yang sudah disaring di bak 2 dan ini sudah masuk bak 3 berupa air yang lebih bersih dan baunya tidak terlalu amis. Nah, di sini kita bisa melihat, nah tempat saya berdiri ini merupakan bak 3. Tempat berdiri bak 3 yang ukurannya kurang lebih 2 meter kali 10. Nah, kurang lebih ukurannya 2 meter kali 10. Tapi di atas bak ini udah bisa kita tanam berbagai jenis tanaman seperti ini pohon kedela pohon yang bisa pakai untuk memberikan pakan ikan karena ikan di sini senang dengan kedela pohon. Dari bak 3 nanti akan masuk ke bak 4. Ini rupa bak 4, dimana di bak 4 ini bisa dilihat ikan sudah pada hidup. Artinya ini sebagai tanda atau indikator bahwa air di bak 4 ini sudah tidak bisa dihidupi oleh makhluk hidup yaitu ikan. Kemudian dari bak 4, kemudian bak 4 ukurannya cukup kecil, hanya 2 meter kali 3 meter. Tapi selesai dari bak 4 ini nanti air akan melimpah ke bak 5. Ada pangsa juga terpelihara. Nah, dari bak 5 ini bak 5 ini udah penuh ikan. Di bak 5 udah penuh ikan, sudah banyak ikan. Ini ikan udah menyambut kedatangan kita. Jadi ikan ini sudah menyambut kedatangan kita. Ini jumlah ikan sudah cukup banyak dan dia berkembang biak dengan sendirinya. Bak 5 ini merupakan galian tanah biasa. Kita tidak pinggir-pinggir tidak kita tutupi atau kita tembok, tapi melainkan hanya dengan semak-semak saja untuk menjaga pinggiran dinding. Dari bak 5 nanti akan mengalir ke bak 6. Yang bak 5 ini sendiri udah merupakan kolam ikan. Nah, bak 5 udah merupakan kolam ikan. Nanti di bak 6 ini juga merupakan kolam ikan. Nah, ini rupa bak 6. Dari bak 6 ini kita bisa lihat menuju bak 6 berbagai jenis pohon, tanaman yang semua ini kita kasih makan dengan tanaman ini dengan tai ikan. Nah, dari bak 6 ini ikan juga udah banyak. Berbagai jenis ikan udah banyak di bak 6. Nah, ini bak 6. Nah, di bak 7 yang letaknya lebih rendah, nah itu juga sudah banyak ikan. Dari bak 7 inilah kita pakai mesin. Ini kelihatan pipa paralon. Kita menggunakan mesin celup. Ini pipa paralon. Rekan-rekan bisa lihat pipa paralon ini untuk
menaikkan dari bak 7 menuju kolam. Nah, di sini kolam kita lihat. Di sini lokasi kolam. Kemudian dari kolam ini secara paralel dia juga berhubungan ketinggian air ini dengan kolam-kolam yang lain. Ini kolam juga. Kemudian dari kolam ini mengalir atau merembes ke kolam-kolam lain seperti ini. Ini juga kolam lain. Nah, dari kolam ini tadinya rembesan itu masuk dari bak 7 naik ke sini, dari sini merembes ke sini. Dari sini kita pompa lagi menggunakan mesin pompa cedok yang wattnya kecil, hanya 80 watt, tapi bisa dipakai untuk memutar air, untuk memasukkan air ke atas filter. Karena dari filter-filter inilah nanti kita hanya menggunakan spon, dengan menggunakan spon dari filter-filter untuk menangkap tai ikan. Jadi tai ikan kita ambil dari spon-spon yang ada di filter ini, dinaikkan dengan nah dari spon seperti ini. Nah, ini kelihatan spon. Ini udah penuh tai ikan. Nah, ini yang kita peras, kita angkat spon ini untuk memberikan makan kepada tumbuhan. Seperti ini, tinggal kita peras. Ini, oke. Kemudian kita celupkan ke air lagi. Nah, kita celupkan ke air, kita peras lagi. Kita celupkan. Ya, kurang lebih satu spon ini 3-4 kali. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke tempatnya. Sementara ini juga termasuk filter alami. Ini yang disebut dengan azola. Kita kalau dilihat di bawah azola ini sudah ada tangkapan kotoran ikan. Tapi ini juga bisa langsung kita berikan kepada ikan untuk pakan ikan. Ikan dengan senang hati memakannya. Nah, di sini juga ada filter kecil. Bisa kita angkat. Ini dia angkat untuk menyiram. Jadi tidak saja di sana, di beberapa tempat kita sudah pasang filtrasi berupa spon kain tadi, termasuk di sebelah sini. Rekan bisa lihat. Nah, ini contohnya. Ini tinggal kita ambil tai ikan, atau tai ikan kita ambil dari sini. Nah, ini dari air yang mengalir sini, kita ambil tai ikannya dengan mengangkat spon, kemudian kita pakai untuk menyiram tanaman. Dengan menggunakan filter-filter seperti itu, ya alhamdulillah ikan bisa besar-besar, tambah besarnya. Kemudian di samping itu juga, kalau kolam yang lebih jernih, dengan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, filter 1, filter 2, filter 3, filter 4. Filter 4. Kemudian dari filter 5 ini, kelihatan? Dari filter 5 kita gunakan mesin ini untuk mendapatkan hasil yang lebih jernih air. Dari filter 5 ini kemudian kita masukkan, kita pompa air dengan menggunakan mesin kecil, mesin akuarium, menuju bak ini. Dari bak ini kelihatan air keluar dari sini. Nah, di sini udah bisa kita taruh ikan hias karena bentuknya atau ukurannya kecil. Ini ikan hias, bisa kelihatan. Ini ikan hias, ya ukurannya. Ini ikan komet. Kemudian di sini juga ada filter. Nah, ini dia untuk menangkap tai ikan. Ini kita bisa angkat nanti untuk membersihkan tai ikan di satu sisi, di sisi lain untuk mengasih makan tanaman. Ini juga filter. Oke, spon kelihatan. Nah, dari spon ini akan keluar ke sini dalam bentuk air yang lebih jernih, dan di kolam ini bisa kita lihat rekan-rekan. Nah, jika kita panggil, maka ikan koi akan pada berdatangan. Oke, sini saya. Ini kelihatan koinya. Dan di sini banyak koi. Di sini
airnya lebih jernih karena sengaja kita jadikan untuk khusus ikan koi. Nah, ini ikan koinya pada berdatangan karena dia melihat kita datang, dia menyambut kita datang. Dan ini khusus kolam ini harus jernih karena ikan koi baru kelihatan kalau dia jernih. Nah, sementara kalau kolam yang besar untuk nila, ini untuk nila, untuk gurami, kita campur di sini pakai sistem polikultur. Bahkan di sini juga ada ikan koi juga. Kita taruh ikan koi yang besar di kolam ini, campur dia dengan nila karena kita menggunakan sistem polikultur. Untuk teman-teman bisa lihat, kita coba ambil pakan sedikit karena sebenarnya ini belum jam makannya, tapi tidak apa-apa, kita saksikan rekan-rekan. Lihat di sini kita bisa bercengkerama dengan ikan-ikan. Kelihatan? Dan kapan berdatangan, cuman karena airnya tidak jernih, memang sengaja kita tidak jernih karena ini adalah untuk ikan nila dan kawan-kawan. Sementara kalau di tempat koi memang harus jernih seperti ini, karena dengan kejadian itu bisa kita lihat koi kita makan. Koinya belum lapar. Kalau sudah lapar dia akan mencari. Oke, ini dia kolam koi kita. Kami bisa lihat, dan memang airnya lebih jernih dibandingkan dengan kolam-kolam yang lain karena memang peruntukannya adalah untuk kolam ikan koi. Ikannya masih malu-malu, bisa rekan-rekan lihat. Dan ternyata tidak saja di kolam koi, di setiap bak air ini kita bisa kasih makan ikan karena jumlah ikannya yang cukup banyak. Oke, itulah rekan-rekan singkat bagaimana air limbah masyarakat kita bisa jadikan sebagai alat atau tempat, sebagai media hidupnya ikan air tawar dengan hanya menggunakan filter alami. Jadi ini untuk pembukaan. Kamu mana nih, ya? Ada mana? Ini kolam. Ini juga ada kolam, kami disebut kolam 2. Kalau yang sebelah sana adalah kolam utama. Kemudian kita di sini ada kolam 3. Kebetulan kolam 3 ada tempat saya mengembangbiakkan khusus nila merah. Khusus nila merah. Ini dia. Khusus nila merah di kolam 2. Sementara untuk azola, kita kembangkan azola di setiap sudut di mana kemungkinan bisa tumbuhnya azola, terutama di tempat-tempat penyaringan. Kita bisa kasih makan ikan untuk pagi hari seperti ini, dan ya dia cukup senang. Bisa lihat
bagaimana reaksi ketika ikan-ikan ini kita kasih makan azolla. Rekan bisa lihat. Oke, saya kira itu sepintas tentang kolam kami. Ini juga tempat kita mengembangbiakkan azolla. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Saya kira itu, terima kasih. Seputar kolam air limbah dari kami di Desa Pengadang, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.